Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojokio, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi konsep wilayah, ya, terutama klasifikasi wilayah. Nah, seperti apa pembahasan materi pada kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang konsep wilayah, terutama klasifikasi wilayah. Nah, wilayah sendiri sebenarnya merupakan sebuah ruang ya di permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Jadi yang namanya wilayah itu pasti sifatnya unik ya, antara wilayah satu dapat dibedakan dengan wilayah yang lain ya. Misalnya ketika kita bicara kota misalnya, itu pasti berbeda dengan kenampakan desa ya. Misalnya kalau kota itu lebih heterogen, ya, desa itu lebih homogen, ya, secara sosial, aktivitas sosial ekonomi. Nah, begitu pula ketika kita bicara wilayah pegunungan, pasti dapat dibedakan dengan wilayah dataran rendah, atau wilayah pertanian dengan wilayah industri. Ya, sehingga kesimpulannya, yang namanya wilayah itu pasti dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya, gitu. Nah, kemudian ya, dalam pengertian lebih spesifik ya, yang namanya wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terdapat padanya, yang batas dan sistemnya dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif maupun fungsional ya. Nah, jadi yang namanya wilayah itu dia pasti ada dimensi ruangnya, yaitu dimensi panjangnya, dimensi lebarnya, dimensi tingginya ya, di mana ruang ini bisa meliputi ruang daratan, ruang lautan, maupun ruang udara, yang merupakan kesatuan geografis. Jadi yang namanya wilayah, itu pasti ada unsur-unsur yang terkait padanya, gitu ya, dalam kesatuan geografis. Bisa unsur biotik, bisa unsur abiotik, ataupun unsur kultural atau budaya, ya. Kemudian batas dan sistem dari suatu wilayah ini bisa dibedakan berdasarkan aspek administratif ya, atau disebut juga sebagai daerah administratif ya. Misalnya ketika kita bicara wilayah administratif kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi ya, itu pasti antara satu dengan yang lainnya itu pasti dapat dibedakan ya, di mana misalnya kalau kita bicara kelurahan pasti secara cakupan wilayah dia lebih sempit ya dibandingkan dengan kabupaten atau kota. Atau misalnya bicara kabupaten kota, pasti wilayahnya lebih sempit dibandingkan dengan provinsi ya. Nah, itu yang dimaksud sebagai daerah administratif atau wilayah dari segi administratif ya. Kemudian bisa juga batas dan sistem wilayah itu dibedakan berdasarkan aspek fungsional. Ya, yang disebut sebagai wilayah fungsional itu wilayah yang memiliki fungsi-fungsi tertentu ya. Misalnya ada wilayah berfungsi sebagai kawasan lindung ya, atau wilayah yang berfungsi sebagai kawasan budidaya, atau wilayah yang berfungsi sebagai kawasan industri ya. Oke, itu pengertian tentang wilayah. Nah, wilayah sendiri ya berdasarkan atau menurut Minsul ya 1970, ini seorang ahli tata ruang wilayah gitu ya. Wilayah secara sederhana dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai wilayah formal atau formal region, atau uniform region, atau homogeneous region ya. Di sini ada kata kunci nih mengenai wilayah formal ya. Di situ ada homogeneous, ada uniform ya. Arti uniform kan sebenarnya seragam ya. Homogeneous itu sama. Nah, dengan kata lain bahwa yang disebut wilayah formal itu wilayah yang dibentuk berdasarkan ide-ide yang sama atau keseragaman dalam hal kriteria tertentu gitu. Pokoknya yang dilihat adalah aspek keseragamannya atau kesamaannya gitu. Ya. Nah, biasanya wilayah formal ini dia memiliki ciri-ciri pertama sudah pasti homogen atau seragam gitu ya, unsur-unsur ya. Kemudian dia cenderung statis atau tetap. Kalaupun dia mengalami proses perubahan itu tidak terlalu signifikan ya, ataupun kalau mengalami perubahan jangka waktunya lama gitu ya, karena dia sifatnya homogen. Nah, contoh dari wilayah formal ini misalnya adalah wilayah pedesaan ya, wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, wilayah pertanian, wilayah perkebunan, dan seterusnya. Nah, kenapa
wilayah-wilayah ini disebut sebagai wilayah homogen misalnya, nah kita bahas ya, secara sederhana. Nah, contoh adalah wilayah desa. Wilayah desa ini disebut sebagai wilayah formal ya atau uniform region atau homogeneous region karena pada dasarnya aktivitas sosial ekonomi di desa itu kecenderungannya adalah seragam atau homogen ya. Kalaupun berbeda tidak terlalu signifikan ya. Ini kita bicara dalam konteks desa swadaya ya gitu. Adapun nanti swakarya swasembada mungkin secara aktivitas sosial ekonomi sudah agak mulai berubah gitu ya. Kita bicara di sini dalam konteks desa swadaya. Nah, kenapa desa itu kecenderungannya adalah homogen atau sama dari segi unsur-unsurnya? Karena desa itu memiliki adat istiadat yang sama, yang sifatnya terikat ya pada masyarakat desa itu sendiri. Ya, sehingga kalau misalnya mengalami perubahan itu tidak terlalu signifikan. Ya. Kemudian wilayah pertanian. Ya, wilayah pertanian ini bisa dikategorikan sebagai wilayah formal karena kesamaan dalam kriteria tertentu, yaitu misalnya aktivitas bertani. Ya, dari mana kita bisa tahu wilayah itu seragam dari segi aktivitas ekonominya, misalnya bertani, kita bisa melihat dari landscape-nya atau bentang lahannya yang terdiri dari banyak lahan pertanian, misalnya sawah gitu. Ya, berarti kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa wilayah tersebut adalah merupakan wilayah formal karena kesamaan dari unsur aktivitas bertaninya gitu. Nah, kemudian ada wilayah dataran tinggi. Ya, wilayah dataran tinggi ini juga bisa disebut sebagai wilayah homogen ya atau wilayah uniform ya atau wilayah formal. Karena secara topografi, morfologi atau bentuk permukaan buminya ya wilayah dataran tinggi sudah pasti reliefnya ya kurang lebih dia datar gitu ya, datar hingga landai ya dengan kemiringan lereng sekitar 0 hingga 2% gitu ya. Nah, karena dia seragam dalam hal topografi, ya, misalnya dataran, ya, dengan ketinggian lebih dari 200 meter, maka wilayah dataran tinggi ini bisa dikategorikan sebagai wilayah formal, ya. Nah, jadi kesimpulannya, wilayah formal itu wilayah yang seragam, ya, unsur-unsurnya. Kemudian, kalaupun dia berubah, ya, itu tidak terlalu signifikan, ya. Kemudian, ada wilayah fungsional atau disebut sebagai functional region atau heterogeneous region ya atau nodal region atau organic region. Nah, intinya adalah bahwa yang disebut sebagai wilayah fungsional itu wilayah yang dibentuk berdasarkan pola interaksi dan interdependensi. Ya, interaksi itu artinya adalah hubungan timbal balik, sedangkan interdependensi adalah ketergantungan. Ya, karena dalam batas-batas tertentu, ya, wilayah yang saling berinteraksi ini atau berhubungan timbal balik ini itu pasti akan menimbulkan sebuah ketergantungan ya dalam batas-batas tertentu. Nah, eh, interaksi dan interdependensi antar subsistem ya dalam suatu wilayah dengan penekanan pada aktivitas manusianya atau kegiatan manusianya. Jadi yang dilihat dari wilayah fungsional ini bukan dia seragam atau tidak ya, tapi berdasarkan adanya interaksi ya yang dilihat dari adanya keberadaan aktivitas manusia. Nah, wilayah ini biasanya memiliki ciri-ciri ya, kita bahas cirinya dulu biar nanti agak paham sedikit gitu ya tentang konteks wilayah fungsional ya. Yang pertama, dia memiliki pergerakan ya atau arus materi ya bisa berupa barang atau jasa ataupun ide, gagasan, informasi ataupun manusia ya. Sejauh wilayah itu memiliki pergerakan atau arus ya, bisa itu materi, informasi maupun manusia, maka wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai wilayah fungsional ya. Kemudian ada wilayah pusat atau node ya tempat bertemunya arus tersebut secara terorganisir. Jadi arus-arus materi, arus informasi, arus manusia itu dia bertemu dalam sebuah wilayah pusat yang disebut sebagai node ya. Makanya wilayah fungsional itu sering juga disebut wilayah nodal atau nodal region ya. Kemudian adanya rute atau jaringan ya transportasi tempat berlangsungnya tukar menukar. Nah, secara logika tidak akan mungkin pergerakan arus ya baik itu materi, informasi, manusia itu bisa berpindah ya kalau tidak ada rute jaringan transportasi ya. Nah, pasti harus ada rute atau jaringan transportasi yang dapat memungkinkan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kemudian adanya wilayah yang semakin meluas atau dinamis, ya ini berarti kita bicara pengaruh dari aktivitas sosial ekonominya, ya. Nah misalnya seperti ini, buat pancingan dikit ya. Jadi kota itu bisa disebut sebagai wilayah fungsional karena aktivitas ekonomi kota itu dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya yang lebih luas, ya.
Anggap saja misalnya saya tinggal di kota Depok ya. Dulu Depok itu secara status administratif dia belum kota ya, tetapi akibat adanya perkembangan aktivitas ekonomi ya, dari Jakarta, maka lambat laun aktivitas ekonomi di Depok itu juga berkembang ya, sehingga menimbulkan sifat fisik kekotaan ya, yang tadinya belum kota secara fisiknya ya, kenampakan alamnya, kenampakan sosial ya, ekonominya, maka makin lama berangsur-angsur menjadi kota ya, akibat pengaruh aktivitas ekonomi dari Jakarta yang meluas gitu. Nah, kemudian wilayah bersifat heterogen ya. Kalau tadi wilayah formal dia bersifat homogen, kalau fungsional bersifat heterogen ya. Tidak akan mungkin terjadi sebuah proses arus pergerakan ya atau interaksi kalau wilayahnya homogen ya, secara identik homogen itu nggak mungkin. Pasti ada perbedaan sehingga dia berinteraksi gitu. Kemudian wilayah berhierarki atau bertingkat ya. Misalnya kalau kita bicara kota tadi ya sebagai wilayah fungsional, maka ada kota dalam arti tingkat kecamatan ya, kota kecamatan, kota kabupaten ya, ada kota provinsi. Nah, jadi secara status dia bertingkat atau berhierarki. Kemudian umumnya berada di pusat kota ya. Nah, contohnya adalah wilayah perkotaan gitu ya, yang secara administratif atau yuridis administratif, kemudian kenampakan fisikospasial ya, namanya dia bersifat kekotaan ya. Misalnya seperti ini gitu. Nah, lebih detail lagi saya jelaskan di sini ya. Jadi kota itu bisa dikategorikan sebagai wilayah fungsional karena satu ya, di kota pasti ada wilayah node atau pusat. Nah, tempat bertemunya arus tadi, bisa arus materi, arus barang, arus informasi, arus manusia gitu ya, bertemu dalam sebuah wilayah pusat yang disebut node ya. Nah, node-nya apa kalau di kota? Yaitu node-nya CBD, Central Business District atau kawasan pusat bisnis gitu. Nah, di kota sendiri pasti terjadi sebuah arus tadi ya, perpindahan barang, jasa, informasi dan seterusnya. Kemudian ada infrastruktur atau jaringan transportasi yang sifatnya kompleks ya, di mana jaringan atau transportasi ini sebagai media bergeraknya arus tadi, baik arus materi, informasi, manusia ya dan seterusnya. Kota ini juga bersifat meluas ya aktivitas ekonominya sehingga nanti mempengaruhi wilayah yang lain ya, dia dapat berhierarki tadi kota, kecamatan, kabupaten, provinsi ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian kota ini sudah pasti strata sosial ekonominya bersifat heterogen gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya wilayah fungsional itu sudah pasti wilayah yang dibentuk berdasarkan interaksinya ya, di mana interaksi ini pasti akan menimbulkan sebuah pergerakan, ada pusatnya, jaringan transportasi ya, berhierarki, dinamis dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin kira-kira itu saja pembahasan materi kita tentang klasifikasi wilayah ya, yang sering muncul ya berdasarkan tipe, walaupun sebenarnya klasifikasi wilayah itu bisa banyak ya. Cuma ini saya bahas yang sering muncul di soal-soal PTN. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.